tidak menggunakan fasilitas negara. Ya iyalah, nggak boleh. Gua yang bayar pajak. Ya, jadi aku ngelihatnya ini jadi presiden buruk Ya. bagi pemerintahan kita. Betul. Ketika Kan? Dia menjadi supporter sepak bola, kan dia nggak bisa main bola, Iya. gitu kan? Nggak boleh. nggak boleh. Tapi kalau dia ya jadi wasit, ya jadi penonton, ya jadi pemain, pengen ikut ngegolin gitu. Ya. Dungu juga gitu loh kalau aku lihat. Oke, bertemu kembali di podcast Bargama bersama Ismail dan Saya Jai. ya sedih sekali hari ini. Sedih, asli gua. Kita berdua. Ya. Yang pertama itu kita berdua, dua orang rekan kita lagi sakit. Yes. Dimas dan Teumi, semoga cepat sembuh. Terus Bang Alof juga mungkin lagi ke lapangan nih, lagi sibuk di lapangan. Juga terus semangat semuanya. Dan yang lebih sedihnya lagi apa Om? Yang lebih sedihnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Lurah. Aduh. Makanya dress code aku sekarang hitam-hitam. Ya. Tanda gua berkabung gitu loh. Ya. Jadi kalau kemarin Andi Wijayanto mengatakan menyanyikan lagu Salam Tiga Jari, jangan pilih anak Jokowi, itu udah tepat. Betul sekali ya. Nggak, aku ya kemarin kita soroti itu baru di hari kemarin kan. Iya. Ada sebuah peristiwa. Sebetulnya itu peristiwa resmi sih. Ya. Peristiwa resmi. Ada penyerahan pesawat Hercules ya. Yang buat ngangkut barang-barang deh. Ya, dari Kemenhan. Ya. Kepada simbolisnya diterima oleh presiden. Nah, tapi yang menjadi persoalan di situ ketika ada konferensi persnya, ada pernyataan dari Pak Lurah kita bahwasanya, nah ini jadi catatannya nih, presiden itu berhak untuk melakukan kampanye. Bukan berhak, boleh. Boleh melakukan kampanye. Menteri boleh melakukan kampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara. Nah itu ada undang-undangnya kalau aku baca ya. Aku bukan ahli hukum tapi aku mau baca ini. Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Oke. Nah, pasal itu memperbolehkan presiden dan kepala daerah menjadi peserta kampanye selama cuti serta tidak menggunakan fasilitas negara yang melekat pada jabatan. Undang-undang pemilu itu ya? Undang pemilu. Nah, clear kalau sampai situ ya. Tidak menggunakan fasilitas negara. Ya iyalah, nggak boleh. Gua yang bayar pajak gitu loh. Betul. Terus pajaknya dipakai untuk kampanye fasilitasnya, dikorupsi juga gitu. Nah, Pak Lurah tidak melihat pasal 282. Yang isinya? Pasal tersebut tegas-tegas melarang pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negara, serta kepala desa membuat keputusan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Nah, ini kan bukan sekedar indikasi, tapi sudah mengarah pada, kalau kita lihat-lihat ya di televisi dan di berita-berita, sudah mengarah pada tindakan menguntungkan anaknya. Salah satu paslon. Enggak, anaknya. Oke. Nah, itu kan menurut aku udah nggak fair gitu. Ya. Artinya dia sudah melanggar kode etik, MK disikat, sudah melanggar, dia melakukan kampanye secara sepihak gitu kan. Nah, aku ngelihatnya begini ya. Ini ada dua posisi di Pak Jokowi ini. Ya. Yang pertama sebagai kepala negara. Yes. Kepala pemerintahan, presiden. Betul. Nah, tapi
di satu sisi dia adalah kepala rumah tangga. Oke. Ya. Nah, sangat tidak fair ketika kekuasaan sebagai kepala negara digunakan untuk kepentingan dianya sendiri, kepentingan keluarganya dia dalam hal pemilihan ini. Karena kita tahu bahwasanya salah satu kontestasi ini adalah anaknya, kontestan ini adalah anaknya. Ya. Jadi kekuasaan dipakai, kekuasaan pemerintahan dipakai untuk posisi dia sebagai kepala keluarga. Nah itu kan jadi tidak fair, ya kan? Dan aku rasa tidak ada sebelum-sebelumnya tidak ada presiden yang kampanye. Betul. Kecuali untuk dirinya, Ya. ya kan? Atau ya, nggak pernah sih perasaan kecuali untuk dirinya ya. Ya. Pas SBY juga SBY dia nyalon. Megawati Mega pada saat itu dia nyalon. Dia akan melakukan kampanye untuk dia supaya dia dipilih gitu kan. Nah ini kan dia melakukan kampanye, apalagi aku lihat dia juga melakukan kampanye untuk partai lain gitu, untuk anaknya juga. Ya. Dan ya kalaupun hidup ini untuk ya kalau seandainya Bu Mega untuk partai untuk PDIP. Untuk PDIP. Itu jelas tuh. Terus kalau dulu Pak SBY untuk Demokrat. Demokrat. Kalau Prabowo ya udah untuk Gerindra. Kayak gitu. Nah dia untuk partai siapa? Ya ini jelas untuk ya yang anak kurang ya mah. Kan sudah jelas kalau untuk partai ya dia di baligo itu ditulis PSI Partai Jokowi gitu kan. Pilih Jokowi, pilih PSI. Udahlah pokoknya itu kalimat itu dibolak-balik seolah-olah PSI itu miliknya dia, dan itu mengundang ketertarikan supaya mengundang ketertarikan orang untuk memilih itu gitu. Dan dalam satu kesempatan juga dalam satu cuplikan aku lihat Pak Jokowi ini melakukan kampanye pilih PSI gitu loh. Dan lain sebagainya gitu. Kebetulan kan ketuanya anaknya gitu kan. Nah, aku pikir beberapa hal dari sini aku lihat ditabrak-tabrak gitu loh. Jadi PSI-nya sendiri yang awalnya konsisten dengan tegak lurus untuk demokrasi gitu kan, untuk menindas kecurangan. Nah sekarang melakukan juga kecurangan. Pak Jokowi juga sama, yang awalnya nggak boleh itu melakukan kampanye dan lain sebagainya, tiba-tiba besoknya. Ya, jadi aku melihatnya ini jadi presiden buruk bagi pemerintahan kita. Betul. Ketika presidennya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sebelumnya pada bulan November tuh kalau nggak salah, November ya kalau nggak salah. Ya. Bahwasanya pemerintah, kepala daerah dia mengingatkan bahwasanya jangan sampai ikut serta, harus netral, ASN harus netral, kepala daerah harus netral. Sementara dia memberikan contoh dan menyatakan bahwasanya ini boleh dilakukan. Itu hanya selang berapa bulan ya? Iya. Dia tiba-tiba November, Desember, ya sebulan setengah lebih lah. Dan aku rasa ini permasalahan etisnya lagi. Dia menyampaikan itu di dalam sebuah acara kemarin tuh. Ya. Di mana semua ya kayak ada paslon di sana, walaupun dia posisinya Kemenhan ya. Tapi posisinya ada di sana. Ya. Dan dia sampaikan itu dengan beberapa bintang 4 yang ada di sana gitu loh. Dan kalaupun dia mau nyampein itu, bagusnya jangan di sana deh. Iya, apalagi dalam situasi formal, resmi dan lain sebagainya. Kalau aku pikir ada etika yang dilanggar juga seperti anaknya lakukan gitu kan. Jadi memang ini ada permasalahan itu. Jadi dua-duanya itu melakukan hal yang sama. Anak memfotokopi bapaknya gitu. Jadi aku pikir jadi gini loh, aku tuh di dalam bahasa Sunda tuh ada Sunda cacah gitu. Sunda. Ya aku tidak menghina itu orang rendahan gitu. Nah ini satu kali aku ngelihat waktu dia di gorong-gorong itu waktu jadi di DKI ya, di DKI. DKI. Aku pikir wah ini tapi ternyata pencitraan juga. Jadi ternyata dia memang pantasnya di gorong-gorong gitu loh. Karena memang semua dilanggar gitu, gorong-gorong tidak membersihkan gorong-gorong tapi membuat kotor juga gitu loh. Kita bukannya menjelek-jelekan atau seperti apa, tapi fakta yang ada. Betul. Ya, gini. Ketika dia bilang, wah Gibran nggak mungkin lah
ikut karena wah umurnya masih muda. Ya. Hmm. Dan baru 2 tahun, 2 tahun jadi wali pengalaman, kota. apa segala macam. Tapi kesini-sininya itu yang terjadi, ya kan? Terus ya kayak peristiwa ini kembali terjadi, Dan diulang lagi kan? diulang lagi kan. Jadi malah gue ngelihat ada di Twitter apa di ya sebuah media sosial. Kalau pengen tahu kondisi negara sekarang, cari negasi dari apa yang diucapkan oleh Jokowi gitu dia gitu kan. Jadi kan nggak lucu jadinya. Aku pikir Jokowi ini amnesia gitu loh. Jadi apa yang dia ucapkan minggu lalu bisa sekarang dia lupa. Ya. Saya bukan menghina Jokowi. Ya. 2014, Kita pendukung. 2019, gue nih pendukung die hard gitu loh, Ya. dikatakan. Coba aja cek semua. Saya punya beberapa rekam jejak lah media sosial. Lihat aja. Saya melakukan, bahkan ada satu daerah ya, di situ sarangnya Prabowo waktu itu, ketika Jokowi lawan Prabowo, saya berhasil mengalahkan lawannya Prabowo gitu, dengan memberikan suara 0 gitu loh, di 8 TPS gitu. Itu terbukti loh. Ya. Hampir kalau 8 kali 300 aja berapa tuh? Kita melakukan itu pada saat itu kan kita punya harapan Ya. ke depan. Bahwasanya kita punya citra pemimpin yang sangat bisa kita harapkan. Betul. Berasal dari rakyat dan Berasal mudah-mudahan dari ini rakyat. emang berguna atau bermaslahat untuk masyarakat. Ya. Ya kita sendiri sangat kecewa dengan kejadian-kejadian terakhir ini. Kita melihat dia berasal dari rakyat, lantas kita dorong supaya dia memang menjadi role model. Artinya rakyat jelata sekalipun bisa menjadi pemimpin, Ya. bisa menjadi presiden gitu ya, sampai pada puncak karirnya. Tapi dia sendiri mengkhianati rakyat yang dipimpinnya gitu loh. Yang dia lupa bahwasanya gini, Kang. Ketika dia muncul, taruhlah dia dia berpihak ke salah. Ya. Sekarang aja udah berpihak. Semua orang udah tahu. Orang akan sulit membedakan dia sebagai presiden atau sebagai personal. Betul. Itu dia kan harus tahu. Betul. Dan bagi aku sih terus terang aja. Kalau seandainya emang harus berpihak, ya udah terus terang aja berpihak. Maksudnya nggak usah sok-sok netral dan menyuruh yang lain yang netral. Sementara dia melakukan kecurangan. Jadi itu kan sangat tidak fair. Ya. Apalagi ketika kekuasaan yang dia punya, ini kan kekuasaan nih, sebagai kepala negara dan segala macamnya itu bisa dikalahkan oleh kekuasaan dia sebagai kepala keluarga. Yang mana dia harus tahu bahwasanya ini dia akan berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Betul. Kekuasaan kedaulatan rakyat. Dan aku bingung gitu ya, ketua-ketua partai yang tergabung di dalam koalisinya itu dibuat blow on gitu loh. Ya. Dibuat dibuat tidak melek demokrasi. Dibuat tidak melihat kepentingan rakyat yang katanya untuk rakyat, yang katanya untuk kemajuan bangsa. Ini semua partai tai kucing semua gitu loh. Ya, akhirnya kita akan berpikir seperti itu. Iya. Ya kan? Jadi ya kita berharap sih jangan muncul lagi lah pembenaran Betul. atas nama apapun itu. Rakyat sekarang sudah pintar. Prinsipnya seperti itu. Jadi kan sayang Kang, ada beberapa tokoh. Ya gue menganggap beberapa dari mereka itu guru bangsa ya, tokoh bangsa. Oh, aku sangat menghormati mereka. Tapi gitu. karena ada jeratan mereka di dalam sebuah sumbu koalisi itu membuat mereka tidak bisa melihat kebenaran yang sebenarnya. Ini apa yang terjadi? Mereka lupa bahwasanya keberadaan mereka itu sangat berpengaruh bagi masyarakat kita. Ya kan? Membenarkan sesuatu yang tidak benar itu kan problem jadi di tengah masyarakat kita. Aku jadi bingung itu. Beberapa menteri yang Pak Lurah rangkap gitu loh jabatan. Seperti Menteri Sosial ya. Menteri Sosial kan harusnya melakukan hal-hal yang memang sifatnya penting untuk rakyat gitu ya. Bagi-bagi bansos dan lain sebagainya. Dipinggirkan Menteri Sosial itu, dan yang melakukan itu tangan Pak Lurah gitu loh. Bagi beras. BLT di belakangnya ada spanduk
paslon. Paslon gitu. Nah itu kan nggak lucu ya, maksudnya ya kalau emang harus terus terang aja. Jadi semua orang bisa bersikap, jangan pura-pura bersih sementara yang dilakukannya tidak seperti itu. Betul. Pura-pura netral ternyata tidak netral. Dan orang udah tahu kok bagaimana caranya dia untuk netral sementara darah daging dia ada di situ, Betul. ya kan? Tapi ya setidaknya diam atau jangan lakukan hal-hal yang merugikan paslon lain pada prinsipnya. Jadi ada beberapa yang memang dilakukan atas nama rakyat, tapi dikerjakan atas nama pribadi gitu Ya, loh. kita kan ngelihat kemarin presiden rasa tim ses jadinya. Ya, betul. Ya. Jadi aku pikir kalau dia nonton sepak bola gitu kan, dia menjadi supporter sepak bola, kan dia nggak bisa main bola Iya. gitu kan, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau dia ya jadi wasit, ya jadi penonton, ya jadi pemain, pengen ikut ngegolin gitu, Ya. dungu juga gitu loh kalau aku lihat. Gitu loh. Nggak bisa itu di. Sementara ini dianggap sesuatu yang harusnya demokratis, Betul. ya kan? Iya. Dan bagaimana akan demokratis kalau hal seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat ini akhirnya kita bisa berprasangka bahwasanya ini akhirnya akan digiring gitu loh ke suatu wilayah yang pada akhirnya itu menjadi undemokrasi gitu. Ya, Ya kan? Ya, jadi perjuangan Funding Father untuk membangun demokrasi di Indonesia, membangun bangsa ini supaya pandai, Ya. supaya menghormati undang-undang dan lain sebagainya, dan undang-undang sendiri dibangun oleh mereka gitu, dibangun dan dilanggar sendiri gitu. Ya, gua melihatnya gini juga, Kang. Pemilu itu kan sejatinya tuh harus jadi cerminan gitu. Apa sih bentuk dari sebuah kedaulatan rakyat. Betul. Pemilu harusnya seperti itu. Tapi kalau ada pernyataan seperti itu, ini kan distorsi terhadap demokrasi itu sendiri. Bagaimana, apalagi dalam kontestasi ini ada darah dagingnya yang ikut, ya kan? Dan dia masih sebagai presiden, ya kayak tadi wasit, penyelenggara dan segala macamnya. Dan ketakutan kita kan kekuasaan ini dipakai untuk kebutuhan dia sebagai kepala keluarga gitu. Jadi memang Republik Solo atau Republik apa ini gitu? Ya. Saya udah nggak bisa berkata-kata untuk urusan seperti ini ya, karena sudah banyak sekali pelanggaran yang dia lakukan gitu. Ya. Jadi memang kalau ada beberapa perguruan tinggi BEM yang melakukan reaksi terhadap ini, menurut aku wajar. Dan itu tinggal tunggu waktu aja gitu bagaimana. Ya, kalau kita mau jujur, ini presiden buruk dalam Sangat buruk proses demokrasi. Demokrasi. kita. Sangat buruk ketika aku sendiri sih menyayangkan ada pernyataan seperti itu. Ya. Ya kan? Bagaimana ya presiden itu kan contoh ya. Ya. Contoh. Dan dia mengumumkan bahwa semua ASN dan segala macam, polisi, Polri dan segala macam harus netral. Dan dia sendiri menyatakan bahwasanya gua boleh kok nggak netral. Ya boleh gua berpihak gitu. Jadi maksudnya, tapi kalau dari satu sisi ada menteri-menteri yang berpihak, itu kan juga jadi ancaman juga buat. Dan jadi kalau main catur udah skakster semua nih gitu loh. Mau diapain nih? Menterinya jadi ketua partai, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena ada beberapa kuncian-kuncian yang dilakukan gitu. Ya. Jadi memang kita wajib tidak mempercayai juga partai-partai yang melakukan berkoalisi itu gitu, karena memang ada keinginan dari presiden untuk memperpanjang tangannya. Dia tidak bisa memperpanjang jabatannya karena memang konstitusinya seperti itu. Yang tidak bisa dia merubah konstitusi, dia melakukan segala upaya untuk melanggengkan kekuasaannya melalui. Ya. Sekarang kita coba telah nih, Kang. Kalau seorang menteri dia misalnya ketua partai atau berada di partai, oke? Ketika dia ikut campaigns dan mengikuti aturan yang tadi, dia cuti atau tidak menggunakan ini negara, ada satu hal yang sifatnya tuh aku mau ajarkan itu, karena
ini juga di samping pemilu presiden juga pemilu legislatif yang mengangkat partainya. Ya. Oke, itu fine lah. Misalnya Pak Erlangga ikut untuk Golkar misalnya gitu kan. Prabowo Gerindra Betul. atau apa gitu misalnya, selama dia tidak mematuhi aturan, tidak menggunakan fasilitas. Fasilitas negara. Nah, kalau Pak Jokowi buat siapa? Ya kalau nggak buat keluarganya, buat siapa lagi dong? Iya, Nah, oke. itu. Jadi kan dalam hal ini memang ya itu udah banyak hal yang dia langgar gitu loh. Jadi kalau memang ada kemarahan rakyat yang cukup, ya jangan dianggap nggak ada lah demonstrasi itu ya. Tapi memang senyatanya begitu gitu. Saya berdialog dengan mereka juga. Ya senyatanya memang mereka gerah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lurah nih gitu. Jadi mereka membuat beberapa aksi di berbagai kota itu. Entah saya apakah ada liputan atau tidak dari media, tapi yang jelas karena saya ada di lingkungan akademisi gitu ya, saya mendapat laporan itu semua dan itu dilakukan secara masif oleh mahasiswa-mahasiswa gitu. Dan saya harap juga tekanan ini bisa menjadi satu dorongan untuk menyadarkan sebelum terlambat gitu kan. Tapi nampaknya susah lah gitu. Ya. Pemilu ini bisa tetap berlangsung. Betul. Dengan sebaik-baiknya ya, sejujur-jujurnya, walaupun dengan adanya ini kita ya punya prasangka yang sedikit negatif gitu ya. Bukan sedikit Bang, kalau aku prasangkanya udah banyak. Udah. Dan apalagi ya? Saya pengen mengakhiri perbincangan ini dengan mengatakan bahwa tadi saya mendapatkan kopi yang enak sekali. Ya. Ini kopi namanya Yellow Bourbon, artinya biji kuning. Dia tidak merah seperti kopi yang biji kopi yang lain gitu, buahnya tuh. Namun dia matang gitu. Jadi artinya memang walaupun kuning dia tetap matang, tidak harus menunggu merah. Oke. Artinya memang kematangan di dalam berbagai hal urusan politik memang penting. Walaupun kemasannya tidak terlihat dia matang, tapi dari segala tindakan, segala ucapannya dia memang matang dan difikirkan betul. Jadi memang salam 3 jari Bang, jangan pilih anak Jokowi. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Semoga kekuasaan keluarga ini bisa kalah oleh kedaulatan rakyat pada tanggal 14 Februari besok. Tetap salam 3 jari. Jangan pilih anak Jokowi. Kembali lagi di Bargama Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.